Chapter 371. Identitas orang-orang ini hampir terlihat jelas, terutama ketika tumpukan metode budidaya dan barang-barang keluarga Xiang dikeluarkan dari tas Qiankun. Keluarga Xiang berani melawan Yang Chen dan Gao Yue. Belum lagi kepala istana ingin menggunakan keluarga Xiang untuk membangun prestis sekali ini, gagasan bertarung melawan Gao Yue saja sudah membuat mereka jatuh. Para master sudah mati, tetapi para pembantu tahap pemurnian Qi masih ada. Melihat situasinya tidak bagus, mereka lari satu persatu. Sayangnya, di bawah tanda kesadaran spiritual yang kuat dari iblis pohon tua, mereka ditangkap oleh 3 orang Yang Chen sebelum mereka melarikan diri beberapa puluh mil jauhnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua murid tahap pemurnian Qi yang melarikan diri terbaring di depan 3 orang Yang Chen. Untuk menghadapi orang-orang ini, Yang Chen bahkan tidak menggunakan cara apapun. Hanya dengan melihat tubuh ketiga master panggung Jidan sudah membuat mereka ketakutan. Satu demi satu, mereka tak sabar untuk mencurahkan barang-barang lama keluarganya bertahun-tahun lalu. Tempat persembunyian keluarga Xiang dengan mudah diperoleh oleh Yang Chen dan lainnya. Sebenarnya ada orang misterius yang mengetahui bahwa guru telah menyegel kultivasinya sendiri untuk mengembangkan metode budidaya atribut air. Yang Chen mendengarkan pengakuan itu, dan ketika semuanya sudah dikonfirmasi, dia mendengus dingin, sepertinya di dalam istana Cunyang, masih ada orang yang ingin kita mengalami kecelakaan. Alis Gao Yue berkerut seperti simpul. Hal ini sebenarnya melibatkan bagian dalam istana Cunyang. Itu bukan lagi masalah sederhana mengenai reputasi sekte, tetapi masalah besar di dalam sekte. Apakah kamu ingin memberitahu kepala istana? Gong Xunling memandang Yang Chen dan memandang Gao Yue, dan tidak bisa tidak bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Yang Chen menyegel panca indera murid keluarga Xiang yang ditangkap pada tahap pemurnian Qi dan melemparkannya langsung ke taman obat. Kemudian, dia bertepuk tangan dan berkata, hancurkan keluarga Xiang bersama dengan kepala keluarga mereka, dan biarkan kepala istana yang memutuskan. Ini adalah cara yang baik, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa Yang Chen menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Sekarang dia tahu di mana keluarga Xiang bersembunyi, masalah selanjutnya menjadi sederhana. Patriark keluarga Xiang dan beberapa tetua yang tinggal di belakang menunggu dengan penuh harap kembalinya anggota klan yang dikirim dengan penuh kemenangan. Meskipun dia tahu betul bahwa apa yang ada di tangan Yang Chen bukanlah surga leluhur yang merebut resep pil, jika dia dapat memiliki resep pil itu pasti akan sangat meningkatkan status keluarga Xiang di antara para pembudidaya. Xiang Xi, yang menyempurnakan pil perebutan surga, memang seorang master yang hebat, namun formula dari pil perebutan surga hanya dapat diketahui oleh seorang alkemis tingkat daceng. Generasi muda keluarga Xiang tidak mungkin menyentuhnya. Tidak mungkin untuk berpromosi ke tahap daceng dengan mengandalkan alkimia, yang juga menjadi alasan mengapa keluarga Xiang menurun dari hari ke hari. Saat ini keluarga Xiang sangat membutuhkan resep pil yang dapat digunakan pada tahap jidan atau bahkan tahap pondasi, agar anak-anaknya dapat menggunakannya, dan kemunculan Yang Chen membuat kepala keluarga Xiang melihat peluang tersebut. Awalnya, mereka berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi kunjungan He Lianyun dan analisisnya yang tampaknya masuk akal memberi harapan pada keluarga Xiang. Setelah masalah ini berhasil, resep ramuan ini bisa dikaitkan dengan pil perebutan surga, dan keluarga Xiang akan segera berubah dari diabaikan menjadi banyak diminati. Hal terpenting di sini adalah jika gagal, dengan sikap ramah istana Cunyang yang biasa, keluarga Xiang paling banyak akan meminta maaf, dan tidak akan ada kerugian yang berarti. Godaan keuntungan yang sangat besar dan harga yang dapat diabaikan setelah kegagalan, siapapun pasti ingin memperjuangkannya. Peluang selalu datang secara tidak sengaja. Yang Chen, Gao Yue, Gong Xunling, master tahap jidan yang menyegel kultivasinya, ditambah 2 junior di tahap pendirian yayasan awal, 3 master tahap jidan dan 3 murid tahap pendirian yayasan, itu benar-benar masalah menangkapnya. Ketika dia memikirkan kejayaan dan kejayaan keluarga Xiang setelah mendapatkan resep ramuan, sang patriark tidak bisa menahan perasaan bangga. Tetua kedua, menurutmu apa hal pertama yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan resep obat mujarab? Sang patriark bertanya pada tetua kedua, yang juga gelisah. Bukan solusi bagi semua orang untuk duduk seperti ini. Lebih baik memulai percakapan sehingga semua orang punya urusan. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mencuci lehermu. Tetua kedua tidak menjawab, tapi suara ini tiba-tiba datang dari luar. Siapa? Beberapa tetua dan kepala keluarga di ruangan itu melompat seperti kelinci yang tertembak anak panah. Mereka tersentuh begitu dekat, tapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Tuan macam apa itu? Tentu saja, bukan orang lain, itu adalah Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling. Gong Xunling mengatur susunan bendera susunan ilusi sesuai dengan metode pendahulunya di lembah, yang hampir ajaib. Meski tidak memiliki kekuatan serangan, ia tak tertandingi dalam hal persembunyian. Bahkan jika itu adalah master panggung Yuan Ying, mustahil untuk menemukan keberadaan arai tanpa berada dalam jarak 3 kaki. Ini hanyalah senjata mematikan untuk menanyakan informasi dan menyembunyikan keberadaan seseorang. Dan pada saat kritis, itu bahkan merupakan ketergantungan terbesar untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan batu roh terbaik sebagai mata susunan untuk memberikan kekuatan spiritual, tidak perlu khawatir tentang masalah kehabisan kekuatan spiritual. Setelah membunuh keluarga Xiang, Yang Chen tidak mengambil kembali 2 batu roh terbaik, tetapi memberikannya kepada Gong Xunling. Gong Xunling tidak memiliki senjata ajaib apapun yang bisa dikeluarkan sekarang.
Kedua susunan ini, yang satu merupakan serangan yang ganas, dan yang lainnya dapat menyembunyikan sosok itu. Itu tepat untuknya. Atas kemurahan hati Yang Chen, Gong Xunling menolak beberapa kali dan tidak lagi memaksa. Faktanya, sejak Yang Chen berada di pertemuan Heaven Stairway, dia mulai menjaga Gong Xunling secara sengaja atau tidak sengaja. Gong Xunling mengetahui hal ini di dalam hatinya. Orang yang berkultivasi dalam waktu lama mempunyai masa depan yang panjang. Gong Xunling sangat yakin bahwa suatu hari dia akan mampu membalas kebaikan Yang Chen. Sang patriark dan tetua yang bergegas keluar ruangan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa pembicaranya, dan mereka langsung jatuh ke dalam jaring pohon anggur yang besar. Mereka bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan seluruh orang pingsan dan kehilangan kesadaran. Untuk menangkap orang-orang ini dan menyerahkan mereka kepada kepala istana, Yang Chen dan Gao Yue Gong Xunling tidak memiliki cara yang baik. Menangkap mereka hidup-hidup tidak lebih baik daripada membunuh mereka. Yang Chen dapat membunuh mereka, tetapi untuk membiarkannya menangkap mereka hidup-hidup, lebih baik menyerahkan mereka kepada iblis pohon tua, itu nyaman dan mudah. Hal ini terkait dengan beberapa orang di dalam istana Chunyang yang berkolusi dengan orang luar. Yang Chen tidak ingin kehilangan reputasi membunuh mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat ditoleransi oleh kepala istana. Apa yang akan terjadi pada mereka tidak perlu dikatakan lagi, ini hanya masalah waktu. Namun, jika dia bisa menemukan beberapa mata-mata untuk istana Chunyang sebelum dia meninggal, itu juga merupakan hal yang baik. Tempat persembunyian keluarga Siang kali ini sangat rahasia. Mungkin mereka merasa aman. Semua orang ada di sini. Setan pohon tua baru saja bergerak, dan seluruh keluarga Siang terbungkus seperti pangsit, dan tidak ada yang lolos. Bisa dibilang, keluarga Siang telah dimusnahkan. Chapter 372. Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling muncul lagi di jalan menuju bengkel binatang roh di Gunung Liangyang. Sepanjang perjalanan, mereka sangat santai dan tidak terlihat terburu-buru sama sekali. Mereka perlahan-lahan mendekati tujuan mereka seolah-olah sedang dalam tur jalan-jalan. Perjalanan ini memakan waktu 2 bulan sebelum akhirnya tiba. Setiap kali dia melewati kota dengan orang-orang di jalan, Yang Chen akan membawa kedua wanita itu dan berjalan-jalan di sekitar kota. Kedua gadis itu juga sangat menikmati proses ini. Saat mengalami segala macam hal di dunia, mereka juga memverifikasinya dengan tubuh mereka sendiri. Pengalaman dunia fana tidak lebih dari ini. Apakah kita di sini di lokakarya binatang roh untuk membeli binatang roh? Gong Xunling bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka akan tiba di Spirit Beast Workshop. Adapun Gao Yue, dia tidak pernah menanyakan alasan semua yang dilakukan Yang Chen. Dia sepertinya percaya bahwa Yang Chen punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Beli makhluk roh. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia memiliki ingatan akan Dewa Emas Langit Zenith, dia tidak ingat makhluk roh kuat apapun di dunia fana yang sepadan dengan usahanya. Dia punya tujuan lain datang ke sini. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Setelah menggelengkan kepalanya, dia mengangguk. Jika ada makhluk roh yang cocok, sebaiknya kita membelinya. Gong Xunling juga mengetahui sikap Yang Chen yang tidak koheren. Bagaimanapun, ada cukup banyak rahasia pada Yang Chen. Gong Xunling tidak lagi menganggapnya aneh dan hanya mengikuti instruksinya. Bagaimanapun, Yang Chen tidak akan menyakitinya. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Gong Xunling. Kamu adalah seorang penggarap pedang dan kamu harus menguasai seni alkimia. Jangan terlalu memaksakan diri pada hal-hal lain agar kamu tidak terganggu. Gong Xunling tidak bisa tidak mengingatkan Gao Yue ketika dia melihat bahwa Gao Yue sepertinya tidak ingin menghentikan Yang Chen. Terima kasih kakak magang senior, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yang Chen tersenyum pada Gong Xunling dan mengangguk, yang merupakan balasannya. Dia kemudian memimpin dan melangkah ke jalan utama di depan Spirit Beast Workshop. Setelah mengambil 2 langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk memperingatkan, tidak peduli apa yang saya katakan atau lakukan di dalam hati, Anda tidak perlu terkejut. Saya punya alasan sendiri. Gong Xunling dan Gao Yue saling berpandangan dan tampak tersenyum tak berdaya. Mereka menggelengkan kepala diam-diam dan mengikuti jejak Yang Chen dan melangkah ke toko binatang roh. Workshop Spirit Beast terletak di lembah besar, dengan radius beberapa ratus mu. Seperti namanya, Spirit Beast Bazaar adalah tempat di mana makhluk roh diperdagangkan. Sebagian besar barang di sini adalah makhluk roh. Ada ratusan toko di pasar, dan semuanya menjual makhluk roh. Gunung Liangyang awalnya merupakan wilayah dari Sekte Penjinak Binatang. Sekte Penjinak Binatang adalah sekte paling kuat di dunia fana dalam hal menjinakkan makhluk roh dan hewan peliharaan roh. Tidak aneh jika Spirit Beast Workshop dibuka di sini. Meskipun Yang Chen sudah terkenal, tidak banyak orang di workshop binatang spiritual yang mengetahui siapa dia. Siapa yang akan memperhatikan junior di tahap pendirian yayasan? Belum lagi tahap pendirian yayasan, meskipun itu adalah Grandmaster Inti Emas, tidak banyak orang yang akan memperhatikannya. Ada lebih dari 1 atau 2 Grandmaster Inti Emas di sini. Meski demikian, Gao Yue dan Gong Xunling masih mampu menarik perhatian banyak orang. Tidak ada alasan lain. Kecantikan kedua gadis itu, bahkan di antara para kultivator, adalah yang terbaik. Semua orang menyukai keindahan, tidak terkecuali para kultivator. Semua orang ingin melihat lebih banyak keindahan. Karena hubungan kedua gadis itu, Yang Chen pun menarik perhatian. Tim mereka sangat aneh. Yang Chen berjalan di depan sementara Grandmaster Inti Emas dan kecantikan yayasan pendirian lainnya berjalan di belakang.
Seharusnya sebaliknya, Gao Yue harus berjalan di depan sementara Yang Chen dan Gong Xunling mengikuti di belakang. Yang Chen tidak peduli dengan tatapan aneh dari para penggarap di sepanjang jalan. Dia baru saja masuk ke toko pertama di Spirit Beast Workshop dan mengamati makhluk roh di dalamnya. Setiap kali dia memasuki toko, Yang Chen akan bertanya kepada pemiliknya, apakah ada makhluk roh dan hewan peliharaan roh dari keluarga sapi. Binatang buas yang berupa sapi sangatlah langka, atau itu adalah badak bulan purnama yang sangat kuat. Jika ada binatang seperti itu, siapa yang mau menjualnya? Setelah mendengar pertanyaan Yang Chen, setiap pemilik toko menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Yang Chen tidak berkecil hati dan masuk satu persatu. Meskipun dia selalu keluar dengan tangan kosong, dia bertahan. Tingkah anehnya pun tak lama kemudian menggugah rasa penasaran banyak orang. Yang Chen tidak menyembunyikan tanda istana Chunyang di tubuhnya. Selama seseorang memiliki pengetahuan, mereka akan tahu bahwa mereka bertiga berasal dari istana Chunyang. Namun, istana Chunyang adalah sekte budidaya ortodoks. Mengapa mereka mengirim orang untuk membeli makhluk roh dan hewan peliharaan roh? Dan untuk membeli makhluk roh langka. Apalagi ketika dia masih menjadi murid pada tahap yayasan pendirian, ini bahkan lebih aneh lagi. Penduduk istana Chunyang juga akan membeli makhluk roh. Setelah mereka bertiga mengunjungi sekitar selusin toko, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Bukan masalah besar bagi para pembudidaya untuk membeli makhluk roh. Tetapi sebagian besar orang yang membeli makhluk roh adalah murid sekolah Beastmaster yang berfokus pada pengendalian makhluk roh, atau beberapa pembudidaya individu atau murid sekte kecil. Murid sekte besar seperti istana Chunyang jarang membeli makhluk roh. Butuh banyak energi untuk membudidayakan makhluk roh. Untuk membudidayakan makhluk roh yang kuat, tidak hanya memerlukan berbagai ramuan untuk memberinya makan, tetapi juga perlu menginvestasikan banyak waktu dan memeliharanya dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Orang-orang dari sekte besar semuanya mahir dalam satu atau dua jenis budidaya, seperti budidaya pedang, alkimia, pemurnian, pembentukan, dan sebagainya. Kadang-kadang, ada orang yang berspesialisasi dalam mengendalikan makhluk roh, tapi mereka sangat jarang. Terutama setelah bencana seni iblis, pejabat tingkat tinggi dari sekte besar telah menahan murid-murid mereka agar tidak terganggu mempelajari hal-hal yang berantakan itu. Tidak mengherankan jika seseorang begitu aneh. Mereka bertiga menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda yang sangat tampan berdiri di sana. Dia mengenakan jubah putih bersih dan tas binatang roh ungu diikatkan di pinggangnya. Dia menatap mereka dengan mata cerah. Suara tadi berasal dari dia. Tidak bisakah penduduk istana Chunyang membeli makhluk roh? Yang Chen memutar matanya ke arahnya dan bertanya. Pemuda itu sedang melihat mereka, tapi matanya terfokus pada Gao Yue dan Gong Xunling. Dia sangat lembut dan anggun, tapi tidak pantas baginya untuk bersikap sarkastik. Tentu saja, pemuda berbaju putih tersenyum dan berjalan ke depan. Saat dia menunjukkan senyumannya, itu seperti angin musim semi, dan mata mereka berbinar. Saya Sumo Seng, murid paviliun bunga angin. Salam, teman-teman. Ketika dia berada beberapa meter dari mereka bertiga, Sumo Seng menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Yang Chen dan yang lainnya. Dia berkata, jika Anda berencana membeli makhluk roh, saya tidak berbakat, tapi saya bisa memberi Anda beberapa nasihat. Kami tidak berani merepotkanmu. Kami akan melakukan apa yang kami mau. Yang Chen tidak menyukai orang seperti ini yang berinisiatif memulai percakapan. Dia dengan santai menangkupkan tangannya dan membungkuk ke belakang, langsung menolaknya. Saya sangat akrab dengan tempat ini. Jika Anda butuh sesuatu, saya bisa memimpin jalannya. Sumo Seng sama sekali tidak terlihat sedih. Dia masih tersenyum, tapi matanya tertuju pada Gong Xunling, bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Chapter 373. Tatapan Sumo Seng tidak disembunyikan sama sekali. Yang Chen dan Gao Yue bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan Gong Xunling bisa melihat gairah di matanya. Namun, Yang Chen dan Gao Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kecakapan Gong Xunling diakui oleh seluruh istana Chunyang. Bahkan banyak murid generasi muda yang mempunyai ide untuk dekat dengan Gong Xunling dan menjadi pendamping dao kultivasi ganda bersama Gong Xunling, namun Gong Xunling tidak pernah sok. Jelas sekali, Sumo Seng melihat sekilas bahwa bakat Gong Xunling sangat bagus, atau dia sudah lama mengetahui nama Gong Xunling dan punya ide lain. Alasan mengapa Yang Chen dan Gao Yue tidak berbicara adalah karena istana Chunyang tidak melarang muridnya berkultivasi dengan murid sekte lain. Ini pada dasarnya sama untuk sekte-sekte besar. Perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau masih memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Yang Chen. Urusan Gong Xunling masih bergantung pada keputusan Gong Xunling. Terima kasih, teman Tao Su. Gong Xunling tersenyum dan tiba-tiba menoleh ke Yang Chen dan bertanya, saudara muda, biarkan teman Tao Su membantu. Mungkin akan lebih cepat. Kalau begitu aku harus merepotkan teman Tao Su. Yang Chen tidak merasa kesal. Dia tersenyum tipis dan berterima kasih pada Sumo Seng. Tidak masalah. Sumo Seng sangat gembira. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, sedikit ke samping, dan memberi isyarat mengundang. Saat dia melakukannya, dia bertanya, saya masih belum tahu nama Anda. Yang Chen maju dan memperkenalkan mereka bertiga. Wajah Sumo Seng tiba-tiba tampak sadar, dan dia berkata, suatu kehormatan bertemu denganmu. Melihat ekspresinya, dia memang sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengira itu adalah Yang Chen yang terkenal. Aku ingin tahu binatang roh macam apa yang ingin dibeli oleh teman Tao yang kali ini.
Setelah berbasa-basi, Su Moseng bertanya kepada Yang Chen tentang tujuan kunjungannya. Aku tahu satu atau dua hal tentang makhluk spiritual. Jika kamu punya permintaan, tolong beritahu aku. Saya membutuhkan makhluk roh dari keluarga sapi. Akan lebih baik jika ia memiliki inti iblis. Yang Chen tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia awalnya ingin orang-orang mengetahuinya, jadi dia mengatakannya secara terbuka. Binatang roh tipe banteng. Su Moseng mengerutkan kening. Itu sulit. Binatang roh dari keluarga sapi jarang sekali ada. Yang biasa tidak cukup untuk kebutuhan Anda. Yang kuat sangatlah jarang. Sulit. Petik 2. Setelah menggelengkan kepalanya, Su Moseng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah harus seekor lembu? Yang lain tidak berfungsi. Petik 2. Spesies lembu adalah yang paling cocok, tetapi jika Anda benar-benar tidak memilikinya, Anda hanya dapat menggunakan spesies lain saja. Yang Chen juga tahu bahwa makhluk roh dari spesies sapi sulit didapat, jadi dia mundur selangkah dan berkata, "Maafkan aku karena berterus terang." Su Moseng sedikit penasaran dengan tujuan Yang Chen, jadi dia bertanya ragu-ragu, Istana Cunyang sepertinya tidak pandai mengendalikan makhluk roh. Selain itu, dibutuhkan banyak energi untuk mengembangkan makhluk roh yang kuat. Jika kamu mau tingkatkan budidaya alkimia Anda, lebih baik jangan terganggu. Kata-kata ini diucapkan dengan sedikit nasihat. Dengan persahabatan antara Yang Chen dan Su Moseng saat pertama kali mereka bertemu, itu agak terlalu dalam. Namun, kata-kata Su Moseng sangat enak didengar. Ekspresi wajahnya juga sangat tulus. Itu sepenuhnya demi Yang Chen, jadi tidak ada yang tahu kalau dia punya niat lain. Oh, ini bukan tentang membudidayakan makhluk roh. Yang Chen melambaikan tangannya. Ini juga tentang alkimia. Begitu ini dikatakan, mata Gao Yue tanpa sadar sedikit melebar. Itu terkait dengan alkimia, terkait dengan makhluk roh, dan perselisihan mengenai pil perebutan surga baru saja berakhir. Apa yang Yang Chen coba lakukan? Apakah dia tidak mengira masalahnya cukup besar? Tidak hanya Gao Yue, Gong Xunling juga memandang Yang Chen dengan kekhawatiran yang sama. Su Moseng yang berada di sebelahnya memandang Yang Chen dengan tatapan tidak percaya. Ada binatang suci penjaga gunung dari keluarga lembu di paviliun rahasia Istana Cunyang. Setelah terluka, roh primordialnya rusak. Saya melihat apakah saya dapat memurnikan beberapa ramuan untuk memulihkan roh primordialnya. Yang Chen menjelaskan dengan tenang, namun, saya belum pernah mencobanya pada binatang ilahi yang hidup, jadi saya membeli binatang roh untuk mencobanya. Oh, Su Moseng tiba-tiba mengerti. Gao Yue dan Gong Xunling juga merasa lega dan tidak terlalu gugup. Selama ini, Yang Chen menjadi terkenal lagi karena pil perebutan surga. Semua orang tahu bahwa dia memiliki ramuan yang dapat mengembalikan semangat ramuan. Sekarang, mencoba mengembalikan roh primordial dari monster hidup bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Untuk amannya, lebih aman membeli makhluk roh untuk dicoba terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Kalau begitu, aku akan membawamu ke beberapa toko makhluk roh terbesar. Jika tidak ada apa-apa, kamu hanya bisa memilih makhluk roh lainnya. Su Moseng berkata dengan acuh tak acuh sambil memberi isyarat mengundang dengan tangannya. Namun, hatinya sedang kacau. Su Moseng memang sangat familiar dengan tempat ini karena hubungan antara Windflower Pavilion dan Beastaming School sangat baik. Selain itu, para tetua Su Moseng dan beberapa ahli di Beastaming School memiliki hubungan yang baik. Tas makhluk roh tingkat tinggi yang dibawa Su Moseng diberikan kepadanya oleh para tetua sekolah penjinak binatang. Karena hubungan ini, Su Moseng juga mengetahui beberapa peristiwa besar di Beastaming School. Selama bencana seni iblis, sekolah penjinak binatang adalah salah satu sekte yang relatif tidak terlalu terpengaruh. Namun, bukan karena mereka tidak tertarik pada seni iblis pada saat itu, tapi karena mereka ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa menyisihkan energinya. Setelah salah satu tetua dari Beastaming School naik, dia meninggalkan makhluk roh yang kuat. Dikabarkan bahwa makhluk roh itu sudah memiliki kekuatan tahap kendaraan hebat, tetapi belum ada yang melihatnya. Ini adalah harta karun dari Beastaming School. Itu juga karena tetua makhluk roh inilah yang membuat sekolah penjinak binatang dengan kuat menduduki posisi sekte kelas 2. Namun, mulai lebih dari 10 tahun yang lalu, roh dari tetua makhluk roh ini mulai perlahan menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh para ahli dari Beastaming School, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Para petinggi Beastaming School hampir seperti semut di wajan panas, gelisah dan gelisah. Sekarang, Yang Chen tiba-tiba berkata bahwa dia sedang mencoba memulihkan semangat binatang penjaga gunung ilahi di Istana Cunyang. Rasanya seperti melemparkan obor ke dalam panci berisi minyak mendidih. Su Moseng berharap dia bisa segera memberitahu orang-orang di sekolah penjinak binatang tentang berita ini dan membuat mereka berhutang budi padanya. Namun, saat ini, dia masih menekan harapan itu dan dengan bersemangat memimpin jalan bagi Yang Chen. Jika dia tidak melayani Yang Chen dengan baik, bagaimana Yang Chen setuju untuk membantu? Su Moseng memahami hal ini. Meskipun dia memiliki pemikiran tentang Gong Xunling pada awalnya, dia sekarang telah membuang pemikiran itu jauh-jauh dan fokus untuk memenuhi permintaan Yang Chen terlebih dahulu. Di Spirit Beast Workshop, sebuah adegan yang tidak dapat dipahami banyak orang terjadi. Tuan Muda Paviliun Bunga Angin, Su Moseng, menemani Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling dengan wajah penuh angin musim semi. Seperti seorang pelayan yang berbakti, dia mengunjungi beberapa toko makhluk roh terbesar.
Dia bahkan lebih berdedikasi untuk melayani para tetua di paviliun bunga angin. Setelah mengunjungi beberapa toko, tidak ada makhluk roh tipe banteng. Hanya toko terbesar di Spirit Beast Workshop, Beast Taming School, yang belum memasuki Tousan Beast Pavilion di Beast Taming School. Chapter 374. Paviliun binatang ini dibuka oleh Sekte Penjinak Binatang. Jika tidak ada satupun di sini, tidak akan ada satupun di seluruh lokakarya binatang roh. Sumoseng memperkenalkan sambil memberi isyarat kepada Yang Chen dan yang lainnya untuk memasuki toko. Yang Chen awalnya bermaksud mengikuti Sumoseng masuk, tetapi dia secara tidak sengaja melirik ke deretan kandang di luar Beast Pavilion dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Apa yang salah? Gao Yue mendengarnya dengan jelas dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu Yang Chen telah menemukan sesuatu yang salah. Tidak ada apa-apa. Yang Chen meliriknya lagi untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Baru setelah itu dia dengan ringan membalas tuannya. Dia tidak lagi melihat ke sana dan mengikuti Sumoseng ke paviliun 1000 binatang. Meskipun Yang Chen tampak tenang di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tujuan kunjungan Yang Chen ke workshop Spirit Beast adalah untuk menyebarkan berita bahwa dia dapat memulihkan roh primordial binatang iblis yang hidup dan memikat ikan besar, Sekte Penjinak Binatang. Yang Chen sudah tahu tentang Sekte Penjinak Binatang di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, binatang iblis tahap kenaikan besar dari Sekte Penjinak Binatang mati karena hilangnya roh primordialnya. Hanya setelah Yang Chen naik ke alam spiritual dia mengetahui tentang metode untuk memulihkan roh primordial. Bukankah sayang jika Yang Chen tidak memanfaatkan sumber daya yang begitu baik dalam kehidupan ini? Melihat sudah waktunya, Yang Chen memutuskan untuk melakukan ini. Selama dia bisa menyelamatkan senior Sekte Penjinak Binatang, dia pasti akan mendapatkan dukungan dari seluruh Sekte Penjinak Binatang. Ini sangat penting bagi Istana Cunyang untuk mendapatkan sekte dengan kekuatan serupa untuk berbicara mewakili mereka. Namun, Yang Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat kejutan di luar paviliun 10.000 binatang yang dia sendiri tidak dapat percayai. Cepat dan undang senior Liu keluar. Kami memiliki tamu terhormat. Begitu mereka memasuki paviliun Wan Shou, Sumoseng buru-buru memerintahkan murid sekte luar Beast Taming School yang datang untuk menyambut mereka. Dia memintanya untuk segera memanggil manajer paviliun Wan Shou. Dia tidak sabar untuk memberitahu Beast Taming School tentang kabar baik ini. Apa yang perlu aku lakukan? Reputasi Sumoseng memang tinggi. Tidak lama kemudian, manajer paviliun 1000 binatang, Liu Yuanfeng, muncul di depan semua orang. Liu Yuanfeng berada pada tahap awal inti emas, dan juga karena dia ingin merasakan dunia fana maka dia datang untuk mengelola paviliun 10.000 binatang. Dia sudah mengenal Sumoseng sejak lama dan merawatnya dengan baik. Ketika dia mendengar bahwa Sumoseng ingin dia keluar, dia tidak ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Ini adalah rekan penggarap Yang Chen dari Istana Cunyang. Sumoseng buru-buru memperkenalkan identitas Yang Chen. Kemudian, dia segera menyadari bahwa Gao Yue adalah guru Yang Chen dan seharusnya diperkenalkan terlebih dahulu. Namun, karena ketidaksabarannya, dia memperkenalkan Yang Chen terlebih dahulu dan dengan cepat memperkenalkan kembali identitas Gao Yue dan Gong Sunling. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Liu Yuanfeng layak menjadi seorang pengusaha. Entah itu tulus atau tidak, dia langsung memasang wajah hangat. Rekan Daois dari istana yang murni dapat mengunjungi toko saya yang sederhana. Ini benar-benar membawa terang ke toko saya yang sederhana. Saya tidak tahu makhluk roh jenis apa yang Anda inginkan. Paviliun 10.000 binatang saya tidak berani menyombongkan diri. Tetapi jika paviliun 10.000 binatang saya tidak memilikinya, tidak ada tempat lain yang akan memilikinya. Petik 2. Liu Senior, rekan penggarap Yang Chen membutuhkan makhluk roh dari keluarga sapi. Sumoseng hampir menjadi juru bicara Yang Chen dan langsung berbicara atas nama Yang Chen. Selain itu, karena takut Liu Yuanfeng tidak menganggapnya serius, dia menambahkan, seekor binatang penjaga gunung senior dari paviliun rahasia Istana Cunyang menghilang karena cedera. Rekan penggarap yang ingin mencoba pulih dengan pil obat, dia perlu menemukannya binatang roh untuk dicoba. Sejujurnya, Liu Yuanfeng tidak terlalu menganggapnya serius pada awalnya, meskipun itu adalah orang yang dibawa oleh Sumoseng. Ia hanya junior pada tahap pendirian yayasan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Namun, setelah mendengar bahwa itu adalah Yang Chen, dia merasa sedikit terkejut. Nama Yang Chen terus-menerus disebutkan akhir-akhir ini, jadi sulit untuk tidak mengetahuinya. Meskipun dia sopan, Liu Yuanfeng hanya bersikap sopan di permukaan. Namun, setelah mendengar penjelasan Sumoseng selanjutnya, Liu Yuanfeng hampir melompat. Lelucon apa? Kembalikan semangat monster. Begitu banyak ahli di Sekte Penjinak Binatang yang tidak dapat menyelesaikan masalah ini, bagaimana mungkin seorang junior di tahap pendirian yayasan dapat melakukannya? Namun, begitu pemikiran ini muncul, dia langsung memikirkan alasan mengapa Yang Chen disebutkan baru-baru ini. Bagaimanapun, Yang Chen ditanyai karena dia bisa memurnikan pil obat untuk mengembalikan semangat pil. Memulihkan semangat pil, jika harus dikatakan bedanya, itu adalah roh monster dimurnikan menjadi pil dan kehilangan nyawanya, sedangkan yang lainnya adalah monster yang masih hidup. Ketika keduanya terhubung, ini bukan lagi hal yang ilusi, tetapi fakta yang sangat mungkin terjadi. Ekspresi ngeri di wajah Liu Yuanfeng berubah menjadi keterkejutan dan kemudian menjadi antusiasme yang gila, yang tidak dapat disembunyikan dari mata Gao Yue dan Gong Sunling. Kedua wanita itu hampir bingung.
Apakah manajer paviliun 10.000 binatang itu orang gila atau bodoh? Bagaimana dia bisa begitu mudah berubah? Keramahan yang hangat dari hati dan ekspresi formal tentu saja sangat berbeda. Murid tahap pemurnian Qi yang keluar untuk melayani setelah memberitahu Liu Yuanfeng tidak memiliki kesempatan untuk tampil sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tercengang ketika penjaga toko Liu, yang biasanya tinggi dan perkasa, tiba-tiba berubah menjadi pelayan terbaik. Dari menyajikan teh hingga perkenalan sambil tersenyum, dia mengurus semuanya. Pertama, mereka bertiga diminta duduk. Teh terbaik, Liu Yuanfeng, Master Panggung Jidan, secara pribadi menuangkan teh dan menyajikannya kepada Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling. Kemudian Liu Yuanfeng duduk di kursi utama dan berkata dengan rasa malu, hewan peliharaan roh dari keluarga sapi sangat langka, dan tidak ada seorang pun di paviliun 10.000 binatang untuk saat ini. Setelah mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu berkata dengan sedikit malu, jika memang tidak ada hewan peliharaan roh, bisakah kamu menggunakan hewan peliharaan roh lain untuk mencobanya? Kali ini Yang Chen masih tidak menjawab, Su Moseng sudah membuka mulutnya untuknya, Senior Liu, rekan Tao yang berkata bahwa jika tidak ada cara, hal lain juga akan berhasil. Kalau begitu rekan Tao Yang, jika ada sesuatu di paviliun 10.000 binatangku yang bisa digunakan, katakan saja padaku. Tentu saja Liu Yuanfeng ingin memuaskan Yang Chen. Jika Yang Chen benar-benar berhasil, maka bukan hanya binatang penjaga gunung Istana Cunyang yang akan diselamatkan, Sekte Penjinak Binatang pasti akan menjadi pemenang terbesar. Untuk ini, Sekte Penjinak Binatang tidak akan pelit membayar harga beberapa hewan peliharaan roh tingkat rendah. Yang Chen menghela nafas dan menyesal tidak menemukan hewan peliharaan roh keluarga sapi. Dia berdiri dan berkata, dalam hal ini, kita hanya dapat menggunakan benda lain saja. Biarkan saya melihat dulu dan kemudian mengambil keputusan. Petik 2. Rekan Tao Yang, silakan. Liu Yuanfeng buru-buru memberi isyarat kepada Su Moseng untuk menghibur Yang Chen dan yang lainnya untuknya dan membiarkan mereka melihatnya sesuka hati. Namun dia meminta maaf dan kemudian bergegas ke halaman belakang paviliun 10.000 binatang. Cepat, segera beritahu Master Sekte tentang berita ini. Liu Yuanfeng hampir menggunakan tingkat yang sangat mendesak untuk mengirim berita kembali ke Sekte Penjinak Binatang dengan cepat. Berhasil atau tidaknya, itu tergantung pada Yang Chen dari Istana Cunyang. Chapter 375. Rekan kultivator Yang, silakan memilih makhluk roh apapun yang Anda butuhkan. Ini jelas merupakan tempat terlengkap di toko binatang roh. Su Moseng memimpin Yang Chen dengan antusias dan menunjukkan kepadanya makhluk roh yang dijual di paviliun 1000 binatang. Tidak ada binatang sapi. Kamu bisa memilih mana yang cocok untukmu. Yang Chen terus tersenyum dan mengangguk dari waktu ke waktu. Kemudian, dia mulai melihat binatang roh tingkat tertinggi yang dijual di paviliun 1000 binatang. Dia memandang mereka satu persatu, tapi tampak tidak puas. Mengapa? Tidak ada satupun yang cocok. Melihat Yang Chen telah menghabiskan hampir 2 batang dupa, dan masih belum memilih satupun, Liu Yuansheng, yang kembali dari halaman belakang, mau tidak mau bertanya dengan heran. Apakah cocok atau tidak, saya tidak begitu yakin. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan dengan santai. Saya mencoba merasakan aura makhluk roh ini untuk melihat apakah ada yang paling dekat. Penjelasan ini membuat Liu Yuanfeng menjawab dengan, oh, yang berarti dia menerimanya. Dia sangat berharap Yang Chen dapat menemukannya. Jika dia dapat menemukan metode yang sama dan eksperimennya berhasil, Sekte Penjinak Binatang juga akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Setelah melihat semua makhluk roh, Yang Chen tidak memilih satupun. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, yang membuat hati Liu Yuansheng tenggelam ke dasar laut. Jika makhluk roh ini tidak cocok, dia harus meminta petinggi sekte untuk menangkap beberapa binatang iblis yang kuat seperti badak pengamat surga. Sepertinya ada sesuatu di luar. Aku akan memeriksanya. Yang Chen mulai berjalan keluar dengan tenang. Su Moseng buru-buru mengikutinya. Liu Yuanfeng tidak mengikuti. Makhluk roh di luar berada pada level terendah dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di toko. Mereka hanya ditempatkan di luar untuk memuaskan para penggarap keliling yang tidak memiliki batu roh di saku mereka. Dia tidak berpikir bahwa makhluk roh ini dapat memenuhi persyaratan Yang Chen. Apakah ini baik? Tiba-tiba, Liu Yuanfeng mendengar suara terkejut Su Moseng. Dia sangat gembira dan bergegas keluar dari toko ke sisi Yang Chen. Melihat ke arah jari Su Moseng, Liu Yuanfeng melihat apa yang disebut binatang iblis terkunci di dalam sangkar yang bahkan dia merasa malu. Bagaimana itu bisa menjadi binatang mengerikan? Hampir tidak ada kekuatan spiritual di tubuhnya. Kalau harus dikatakan ada, hanya bisa dikatakan ada jejaknya. Itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai binatang mengerikan. Apa yang membuat Liu Yuanfeng paling tidak bisa berkata-kata adalah bahwa yang disebut binatang iblis ini tampak seperti anak anjing. Bulunya yang berwarna putih keabu-abuan tidak mulus dan terlihat kotor. Rekan Daois Yang, ini jelas anak anjing, bukan makhluk roh. Tanpa menunggu Liu Yuanfeng berkata apapun, Su Moseng berkata, apakah ini benar-benar cocok? Itu hanya jejak aura, mungkin itu mungkin. Yang Chen tersenyum sedikit dan menjawab dengan acuh tak acuh. Tetapi aura anak anjing ini terlalu lemah. Ia bahkan tidak setingkat dengan binatang spiritual. Su Moseng tidak takut Yang Chen akan memilih spirit beast terkuat. Selama dia bisa berhasil, Sekte Penjinak Binatang akan bersedia memberinya binatang roh yang paling berharga. Namun, jelas Yang Chen sedang bercanda ketika dia memilih anak anjing.
Rekan Daoisu, jangan meremehkan anjing. Yang Chen menoleh untuk melihat Sumo Seng dan tersenyum. Kamu harus tahu bahwa ada juga tuan yang kuat di antara anjing. Itu hanya seekor anjing. Seberapa kuatkah dia? Sumo Seng tidak yakin dan mengerutkan kening. Yang Erlang memiliki seekor anjing bernama Howling Celestial Dog. Ia jauh lebih kuat daripada banyak binatang roh. Yang Chen terkekeh dan mengatakan ini. Kemudian, tanpa menunggu persetujuan Liu Yuanfeng, dia mengulurkan tangan dan membuka sangkar. Dia meraih kulit di sekitar leher anjing itu dan mengangkatnya, lalu mendekatkannya ke matanya. Tidak ada yang bisa melihat ekstasi di hati Yang Chen. Untungnya, Yang Chen mampu mempertahankan pernapasannya saat ini. Detak jantungnya tidak berubah sama sekali, tapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Tidak disangka ada binatang roh yang begitu kuat di dunia fana. Tidak disangka dia akan menemukannya. Bahkan jika kue jatuh dari langit, jatuhnya tidak akan seakurat itu. Sayangnya, semua orang memandang anjing di depan mereka dan memperlakukannya sebagai anjing biasa. Yang Chen tidak punya cara untuk berbagi kebahagiaannya dengan orang lain. Lupakan saja, tidak buruk membiarkan orang memperlakukannya sebagai anjing biasa. Bagaimanapun, Yang Chen masih ingat bahwa ketika anjing surgawi yang melolong mati, dikatakan bahwa ia meninggalkan setetes darah di dunia fana yang dapat merangsang garis keturunan binatang roh. Meskipun setetes darah itu tidak signifikan dibandingkan dengan kekayaan besar yang dimiliki Yang Chen, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan anak kecil itu. Terlebih lagi, setetes darah ini memiliki keuntungan lain. Hal ini bisa membuat banyak orang salah mengira bahwa anak kecil itu adalah anjing surgawi yang melolong. Ini dia, Yang Chen memberi isyarat kepada Liu Yuanfeng, menunjukkan bahwa dia telah membuat pilihannya. Berapa banyak batu roh? Rekan Yang, jika kamu menyukainya, silakan mengambilnya. Tidak perlu menyebutkan batu roh. Liu Yuanfeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anjing kecil dengan sedikit aura spiritual ini seperti langit dan bumi dibandingkan dengan apa yang dia ingin minta agar Yang Chen lakukan. Dia terlalu malu untuk menerima batu roh Yang Chen. Aku akan memberikannya padamu. Itu tidak akan berhasil. Yang Chen langsung menolak dengan datar. Senior Liu membuka bisnis sekte. Memberikannya secara gratis adalah melanggar aturan. Junior tidak berbakat dan tidak ingin melanggar aturan. Senior, lebih baik kita menyelesaikan akun. Petik 2. Yang Chen tidak ingin merasa bersalah karena dia mengambil makhluk roh dari pihak lain. Dia dan Liu Yuanfeng tidak memiliki hubungan, jadi dia tidak mempedulikannya. Bisnis adalah bisnis, tidak ada hubungannya dengan persahabatan. Yang Chen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Yah, karena rekan yang bersikeras, maka kamu dapat mengambil 1 atau 2 batu roh tingkat rendah. Liu Yuanfeng tidak sombong. Bagaimanapun, itu hanya 1 atau 2 batu roh tingkat rendah. Tidak ada gunanya membuat masalah dengan Yang Chen karena ini. Dia melambaikan tangannya dan menetapkan harganya. Tolong jual padaku tas binatang roh dari paviliun 10.000 binatang. Junior akan menggunakannya untuk menempatkannya. Karena ini adalah bisnis, Yang Chen tidak peduli dengan jumlah batu roh yang begitu kecil. Tentu saja dia harus membeli semuanya. Liu Yuanfeng memerintahkan. Segera, murid sekte luar yang baru saja bertugas berlari kembali ke toko dan dengan cepat keluar dengan tas binatang roh dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Kali ini, asisten toko yang pandai tidak menunggu Liu Yuanfeng berbicara dan langsung mengutip harganya. Tas binatang roh ini sangat biasa. Ini juga merupakan 1 atau 2 batu roh tingkat rendah. Bahkan tas binatang roh yang paling biasa pun agak boros untuk menampung anak anjing yang kotor. Tapi Yang Chen bersikeras. Tidak ada yang akan mengatakan apapun karena ini. Sebaliknya, Liu Yuanfeng melihat tatapan serius Yang Chen. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Untungnya, dia menempatkan anak anjing yang inferior. Jika tidak, jika Yang Chen bahkan tidak dapat menemukan makhluk roh yang cocok, itu akan merepotkan. Pikirannya dapat ditebak oleh Yang Chen. Sayangnya, Yang Chen hanya bisa diam-diam merasakan kebahagiaan di hatinya. Dia tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Itu adalah keluhan yang membahagiakan. Chapter 376. Kantong makhluk roh dapat memberikan tempat berlindung yang nyaman bagi makhluk roh, dan juga dapat memulihkan energi makhluk roh secara perlahan. Bahkan tas makhluk roh paling biasa pun jauh lebih nyaman daripada berada di dalam sangkar. Yang Chen memasukkan anak anjing itu langsung ke dalam tas makhluk roh dan kemudian menggantungkannya di pinggangnya. Setelah melunasi batu roh, Yang Chen berterima kasih kepada Sumo Seng dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal kepada Sumo Seng dan Liu Yuanfeng dan bergegas kembali ke Istana Cunyang. Meskipun mereka tidak tahu betapa enggannya mereka, Liu Yuanfeng dan Sumo Seng masih harus tersenyum dan melihat Yang Chen dan yang lainnya pergi. Tidak ada jalan lain. Jika Yang Chen tidak mencobanya, bagaimana mereka berani membiarkan Yang Chen memperlakukan senior dari sekte penjinak binatang? Apa sih yang kamu lakukan? Setelah meninggalkan toko binatang roh untuk sementara waktu, ketika tidak ada orang di sekitarnya, Gao Yue bertanya dengan suara rendah. Membeli makhluk roh. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya sedang mencari bisnis alkimia. Alkimia, Gao Yue dan Gong Sunling segera memikirkan hal yang dikatakan Yang Chen kepada Sumo Seng di toko binatang roh, dan mereka tiba-tiba menyadari, apakah itu sekte penjinak binatang. Yang Chen mengangguk. Hanya sedikit orang di luar yang mengetahui berita ini. Gao Yue dan Gong Sunling jarang keluar akhir-akhir ini, jadi wajar jika mereka tidak mengetahuinya.
Aku pikir kamu sedang memainkan sesuatu, sungguh. Gong Xunling juga tiba-tiba menyadari dan mengeluh kepada Yang Chen. Kakak senior, jangan bicara tentang aku, Su Moseng dari Paviliun Bunga Angin sepertinya menyukaimu, selamat. Yang Chen melirik Gong Xunling, dan tiba-tiba tersenyum dan membuat lelucon, sepertinya dia tampan, lembut dan anggun, apakah kakak magang senior tergoda? Yang Chen, Gong Xunling tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar ejekan Yang Chen, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, jangan bicara omong kosong. Kalau soal pertandingan yang bagus, sepertinya Pulau Abadi Giok Hijau masih memiliki perisi yang menunggumu, bukan? Petik 2. Gong Xunling sendiri tidak tahu kenapa dia begitu marah. Terlebih lagi, ketika dia menyebut nama perisi, dia sebenarnya merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Perasaan yang tak terlukiskan ini membuat Gong Xunling merasa sangat tidak nyaman. Ketika berbicara tentang perisi, bahkan Yang Chen tidak tahu harus berkata apa. Gao Yue tidak berbicara, mereka bertiga tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Suasananya sangat canggung. Semua orang berjalan dengan canggung di jalan, merasa sangat tidak nyaman. Setelah berjalan diam beberapa saat, Yang Chen mengambil topik dan menyarankan, keluarga Siang masih membutuhkan penguasa istana untuk memutuskan. Ayo cepat kembali. Kedua wanita itu tidak keberatan dengan saran tersebut. Mereka berdua mengangguk, lalu mengangkat pedang terbang mereka secara bersamaan dan terbang menuju Gunung Making. Namun, semua orang tetap diam sepanjang perjalanan. Kepala istana dan beberapa tetua hadir, dan kepala balai Mengxian dari Balai Penegakan Hukum juga hadir. Yang Chen membebaskan semua anggota keluarga Siang. Di depan kepala istana, kepala keluarga Siang tidak lagi mengalami kegagalan. Dia sudah hampir pingsan karena metode Yang Chen yang menyegel panca inderanya. Dia menceritakan segalanya tentang konspirasinya sendiri dan provokasi Helian Yun, termasuk masalah orang misterius tertentu. Siapa pengkhianat yang berkolusi dengan orang luar dan menjebak sekte yang sama. Basis budidaya Wang Yong sekarang tinggi, dan tampaknya emosinya jauh lebih besar. Ketika dia mendengar seseorang berkomplot melawan muridnya sendiri, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia langsung menghancurkan meja di aula dewan, Tuan Istana, jika tidak ada penjelasan untuk ini, jangan salahkan saya karena marah. Tak perlu dikatakan lagi Wang Yong, kepala istana sudah gemetar karena marah. Aula Master Mengxian dari Aula Penegakan Hukum bahkan lebih biru dan cemberut. Istana Cunyang selalu memiliki murid seperti ini, yang bukan merupakan hal yang baik bagi sekte. Mata semua orang, sengaja atau tidak, menatap Lin Yunfeng. Mengatakan bahwa Istana Cunyang akan menargetkan Yang Chen dan Gao Yue, tampaknya kecuali Istana Bulan Cerah, tidak akan ada orang lain. Kepala Balai Istana Bulan Cerah, Liang Xiaoming, adalah murid Lin Yunfeng. Dia selalu memandang Yang Chen dan tidak menghadapinya. Jika ada keraguan, kemungkinan terbesar adalah dia. Liang Xiaoming masih menghadap tembok untuk merenungkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa keluar? Lin Yunfeng tentu tahu apa yang semua orang lihat padanya dan buru-buru menjelaskan. Hal semacam ini yang menimbulkan kemarahan publik, dia tidak bisa mengakuinya meski dipukuli sampai mati. Aula Tuan Meng, kepala istana berwajah hitam dan langsung memberitahu Hall Master Mengxian dari Balai Penegakan Hukum, saya akan menyerahkannya kepada Anda, pastikan untuk menemukan pengkhianat di sekte saya. Di mulut kepala istana, orang yang berkolusi dengan Helian Yun telah langsung menjadi pengkhianat sekte, tetapi tidak ada yang keberatan. Hall Master Mengxian setuju dengan wajah pucat dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan di hatinya. Bagaimana kita harus menghadapi keluarga Siang? Yang Chen membawa kembali semua anggota keluarga Siang, yang mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen telah membawa keluar Gui Sanyu. Mereka hanya mengira itu adalah hasil dari Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling. Setelah mendapat kabar dari keluarga Siang, dia tentu saja harus menghadapinya. Seorang penatua segera bertanya. Kunci dia untuk sementara. Setelah Helian Yun ditangkap, kami akan mengeksekusinya di depan umum dan memperingatkan orang-orang yang berpikir tidak masuk akal. Kepala istana sudah membuat pengaturan dan berkata tanpa terburu-buru. Dia tidak segera bertindak karena dia takut Helian Yun akan mendapat kabar dan melarikan diri. Sebenarnya, penanganan keluarga Siang hanyalah masalah sepele dibandingkan melacak pengkhianat Istana Cunyang. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Sejak mereka mulai memprovokasi Istana Cunyang, mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Martabat Istana Cunyang bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Sekelompok tetua bubar, hanya kepala istana dan Wang Yong yang tinggal. Mereka masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada Yang Chen. Yang Chen juga mengambil inisiatif. Tanpa menunggu mereka bertanya lebih lanjut, dia langsung menceritakan apa yang terjadi sepanjang perjalanan. Jadi, kamu yakin akan memperlakukan pendahulu dari sekte penjinak binatang? Karakter seperti apa kepala istana itu? Dia segera mengetahui maksud dari kata-kata Yang Chen. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya apakah ada binatang penjaga gunung di Istana Cunyang yang telah menghilang. Apa yang digunakan Yang Chen adalah sebuah strategi, dan merupakan hal yang baik untuk menarik aliansi untuk Istana Cunyang. Bagaimana mungkin kepala istana tidak mendukungnya? Melihat Yang Chen mengangguk, dia sangat gembira dan memuji tanpa ragu-ragu, sepertinya Istana Cunyangku benar-benar membutuhkan binatang penjaga gunung yang telah kamu sembuhkan. Terima kasih, Tuan Istana. Yang Chen tersenyum dan mengucapkan terima kasih, tanpa ketegangan dan rasa hormat yang dimiliki murid lain ketika mereka melihat kepala istana.
Apa yang kamu maksud dengan bantuan? Kepala istana menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kali ini, kamu akan dikenang sebagai orang yang berjasa besar. Hadiah apa yang kamu inginkan, kamu bisa melamarnya dulu. Jadi, murid ini tidak akan sopan. Yang Chen pun memanjat tiang dan langsung menjawab, murid ini ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Chapter 377. Beberapa waktu yang lalu, karena bencana besar dari budidaya iblis, sekte-sekte besar sedang membereskan kekacauan tersebut, dan tidak ada waktu untuk membicarakan masalah rekan Dao Yang Chen. Selanjutnya Yang Chen difitnah oleh keluarga Xiang dan Helian Yun. Dia hampir kewalahan dan melupakan masalah ini. Awalnya, kepala istana ingin melihat masalah ini, tetapi sekarang Yang Chen mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini, kepala istana harus mengambil sikap. Perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Kepala istana tersenyum pahit, memandang Yang Chen, dan tiba-tiba bertanya, tentang bakat kultivasi, pemahaman, penampilan, dan basis kultivasi, perisi tampaknya merupakan pasangan yang cocok. Jika Anda bisa menjadi pendamping Dao dengan perisi, Anda juga dapat menarik hubungan antara sekte saya dan Pulau Abadi Giok Hijau. Apakah kamu benar-benar tidak bersedia? Petik 2. Apa yang dikatakan kepala istana adalah kebenaran. Melihat arti dari Master Panggung Daceng Pulau Abadi Giok Hijau, Penatua Min Huafeng, melihat arti dari Guan Yuying, tampaknya Yang Chen dan si Sanshan sangat optimis untuk menjadi sahabat Dao. Jika Yang Chen benar-benar menerima si Sanshan, hubungan antara kedua sekte memang akan berkembang lebih jauh, tidak ada keraguan tentang ini. Belum lagi hubungan antara sekte-sekte ini, dari sudut pandang pribadi Yang Chen, menjadi pendamping Dao dengan nilai penuh akar roh emas benar-benar bermanfaat bagi budidaya Yang Chen. Sayangnya Yang Chen masih belum bisa menerima si Sanshan. Sosok tuannya telah berada di depan matanya selama 10.000 tahun. Bagaimana Yang Chen bisa dengan mudah menjadi pendamping Dao dengan orang lain? Hal-hal lain bagus, tapi karakter perisi agak dingin, dan mungkin tidak cocok untuk Yang Chen. Dalam hal ini, Wang Yong sangat mendukung Yang Chen, jadi dia secara alami membela Yang Chen. Apalagi dari segi usia, dia jauh lebih tua dari Yang Chen. Bukankah itu tidak pantas? Perisi sudah berada di tahap awal alam eliksir. Bahkan jika dia sangat berbakat dalam kultivasi dan tidak menemui hambatan apapun, dia setidaknya akan berusia 100 tahun ketika dia memadatkan eliksirnya. Adapun Yang Chen, dia baru berusia awal 40-an. Jika harus menghitungnya seperti ini, memang ada masalah. Namun, para kultivator memiliki umur yang panjang. Terlebih lagi, sebelum kultivasi seseorang mencapai titik kritis, penampilan dan sosoknya akan selalu terjaga di puncak masa mudanya. Argumen tentang usia ini hanyalah menyesatkan. Kepala istana memandang Yang Chen, dan kemudian melihat perlindungan Wang Yong, dia tampak sedikit terkejut. Tapi wajahnya tenang, dia hanya menatap Gao Yue di sana, dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Yah, karena Yang Chen kamu bertekad untuk tidak melakukannya, maka aku akan mendiskusikannya dengan penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau. Meskipun ketua istana telah membuat pernyataan seperti itu, Yang Chen tidak percaya pada hatinya. Melihat situasi si Sanshan saat itu, dia takut dia serius. Dan kemudian, Min Huafeng mengangguk, masalah ini belum tentu mudah diselesaikan. Namun bagaimanapun juga, hari-hari itu masih harus dijalani, dan masalah-masalah di masa depan akan diselesaikan di masa depan. Saat ini, Yang Chen harus melakukan tindakan ganda dengan kepala istana, diam-diam menunggu orang-orang dari sekte penjinak binatang datang ke pintu. Di tengah perjalanan, karena Yang Chen dan Gong Sunling sedang bercanda, Gong Sunling melakukan serangan balik dengan soal perisi. Yang Chen sedang tidak berminat untuk merawat anak anjing yang baru saja dibelinya, tetapi memasukkannya ke dalam tas makhluk roh. Untungnya, tas makhluk roh dapat memberikan lingkungan yang nyaman, dan orang pintar juga memasukkan banyak makanan ke dalamnya, sehingga tidak akan ada perubahan untuk sementara waktu. Tas binatang roh tingkat terendah, Yang Chen pasti tidak akan memperhatikannya. Kembali ke halaman kecilnya, Yang Chen menyapa iblis pohon tua itu dan langsung menarik anak anjing itu keluar dari tas makhluk roh. Karena tidak ada ciri-cirinya, anak anjing tersebut tidak dirawat dengan baik di paviliun 10.000 binatang. Sebaliknya, tas makhluk roh terasa nyaman akhir-akhir ini, dan terlihat jauh lebih energik. Setelah membantu anak anjing itu mencuci rambutnya, Yang Chen menatap anak anjing putih abu-abu itu dan tiba-tiba tertawa. Awalnya hanya senyuman tipis, namun kemudian menjadi tawa tak terkendali, hingga perutnya sendiri sedikit kram sebelum berhenti. Bahkan jika dia terlahir kembali, dengan ingatan akan kehidupan, Yang Chen tidak berpikir akan ada kue emas sebesar itu yang jatuh di kepalanya. Dalam ingatan akan kehidupan sebelumnya, tidak ada hal kecil sama sekali. Tidak ada hewan peliharaan spiritual di dunia fana. Mungkin karena penampilannya yang buruk pada awalnya, jadi di bawah perawatan siapapun, makhluk kecil ini tidak dapat bertahan sampai saat ia dapat menunjukkan kekuatannya. Mungkin ada alasan lain, tetapi bagaimanapun juga, kehidupan ini telah dilihat oleh Yang Chen, dan dia membelinya di tangannya. Ini adalah takdir abadi Yang Chen dalam kehidupan ini, dan Yang Chen pasti akan menghargainya. Namun, Yang Chen tidak mungkin tidak bahagia. Itu benar-benar hewan peliharaan spiritual yang sangat kuat, jatuh secara dramatis ke tangannya, sehingga Yang Chen harus bertanya-tanya apakah, selain ingatan akan kehidupan sebelumnya, keberuntungannya sendiri sangat kuat hingga tidak bisa kembali lagi. Asal-usulmu, aku khawatir dunia akan terkejut jika aku mengatakannya.
Menatap anak anjing yang agak pemalu di rumahnya, Yang Chen berkata kepadanya, baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Tian. Biarkan semua orang berpikir bahwa kamu adalah anjing biasa. Suatu hari, aku akan menemukan darah anjing langit melolong yang erlang esensinya untuk kamu tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu, terlepas dari apakah anak anjing itu mengerti atau tidak, dia langsung melemparkannya ke kebun obat di Gunung Xiangyang. Xiao Tian, barang-barang di dalamnya tidak boleh dimakan sembarangan. Biarkan aku mencarikanmu tas binatang roh tingkat tinggi dulu. Mata bulat Xiao Tian menatap Yang Chen, memiringkan kepalanya seolah sedang melihat Yang Chen. Yang Chen menepuk-nepuk kepala kecilnya dengan erat, menggosoknya, lalu meninggalkan kebun obat. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen mulai memurnikan pil di Villa Gunung Sembilan Bumi. Kali ini, itu bukanlah pil obat untuk mengembalikan semangat aslinya, tapi pil penampilan yang telah dia janjikan pada bekas luka pisau sejak lama. Persyaratan pemurnian appearance pil relatif tinggi, dan kesulitannya adalah beberapa bahan mentah tidak mudah ditemukan. Dengan kekuatan orang-orang Taitian, mereka tidak dapat mengeluarkannya. Namun, setelah periode pencarian ini, Yang Chen telah menemukan semuanya. Sekarang sudah disempurnakan terlebih dahulu, dan ketika Knife Scar kembali, dia bisa menukarnya dengannya. Kali ini, Yang Chen membutuhkan waktu setahun penuh untuk membuka tungku. Karena penambahan api Nanmingli, tungku roh yang dalam ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan lebih mudah digunakan, dan waktu pemurnian berkurang setengahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak menyempurnakannya, tetapi akhirnya, dengan pengalaman dan teknik yang kuat dari kitab suci pil Tuhan Yang Maha Esa, dia berhasil menyempurnakannya dalam sekali jalan. 4 set bahan, dia mendapat 4 penampilan pil, dan tingkat keberhasilannya 100%, yang membuat Yang Chen sedikit bangga. Di lautan kesadarannya, dia dengan hati-hati mengamati 4 pil penampilan, dan setelah menyimpulkan pengalamannya, dia keluar dan kemudian menerima berita bahwa para pendahulu dari Sekte Penjinak Binatang datang berkunjung. Chapter 378. Penggemar senior, Yang Chen memandang Fan San yang muncul di depannya, dan dia sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak yakin dengan matanya sendiri, dan memastikannya lagi. Di luar dugaan, orang yang berasal dari Bistaming Sect ternyata adalah kenalannya sendiri. Adik Yang, orang yang datang adalah senior Fan San dari Sekte Penjinak Binatang, yang membantu mengendalikan monster itu selama pemurnian pil perebutan surga. Namun, pada saat ini, Fan San sama sekali tidak bersikap seperti senior, dan sangat antusias. Fan San cukup memberi perhatian pada Istana Chunyang dan Yang Chen kali ini. Dia sudah tiba di Istana Chunyang 3 bulan lalu. Mengetahui bahwa Yang Chen dalam bidang alkimia, dia menunggu selama 3 bulan, dan tidak mendesak sama sekali. Sikapnya tidak bisa berkata-kata. Saat memurnikan pil perebutan surga, sebagian besar waktunya dihabiskan oleh beberapa orang lainnya. Yang Chen dan Fan San menonton dan mengobrol, dan melakukan lebih banyak kontak. Fan San tidak terlalu sombong, dan juga sangat santai terhadap Yang Chen. Yang Chen memiliki perasaan yang baik terhadap Fan San. Penggemar senior ada di sini, perintah apa yang kamu punya? Fan San adalah master panggung Yuan Ying, dan dia bisa mengendalikan monster panggung Dacheng. Bahkan jika Yang Chen memiliki seni rahasia penjinakan binatang dari ras monster, dia tidak berani menjadi sombong, dan dia sangat hormat. Sekte saya sekarang menghadapi hal yang sulit. Mungkin Anda punya solusinya di sini, jadi saya datang untuk bertanya. Fan San tidak sombong, dan berkata langsung. Ada seorang senior tua di sekte, dan dalam beberapa tahun terakhir, hal itu agak tidak pantas. Fan San tidak merasa malu. Bagaimanapun, hanya ada 2 orang, Yang Chen dan Fan San, dan dia tidak takut didengar oleh orang lain. Dia berkata dengan lugas, senior tua, ada sedikit kehilangan semangat, pil obat yang Anda katakan di pavilion 10.000 binatang untuk memulihkan semangat, apakah itu efektif? Sulit untuk mengatakannya, masalah sekte saya telah terpecahkan, tetapi ada cara berbeda untuk alasan berbeda untuk menghilangkan semangat. Yang Chen tidak langsung memberikan jawaban positif, tetapi menjawab dengan ambigu, saya tidak tahu apa situasi spesifik senior ini, saya harus melihatnya untuk mengetahuinya. Atas sikap hati-hati Yang Chen, Fan San pun mengapresiasinya. Orang-orang yang akan menamparkan dada mereka dan membuat janji tanpa peduli pada dunia pastilah orang-orang yang tidak tahu apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kehati-hatian Yang Chen memberi kesan pada orang-orang bahwa dia punya rencana. Terutama ketika dia mendengar bahwa masalah sekte Istana Chunyang telah terpecahkan, itu berarti binatang ilahi penjaga gunung yang roh aslinya hilang karena luka yang disebutkan oleh Yang Chen telah pulih. Ini adalah berita bagus. Jika dia bisa mengatasi masalah cederanya, dia mungkin bisa mengatasi penyebab lainnya. Saudaraku, lakukan perjalanan dan bantu aku melihatnya. Sikap Fan San sangat rendah hati. Dia langsung menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki. Kakak laki-lakimu secara pribadi datang untuk mengundangmu. Beri aku wajah. Terlepas dari apakah Anda dapat menyembuhkannya atau tidak, Bistaming School kami berhutang budi kepada Anda. Petik 2. Atas ajakan Fan San, Yang Chen tidak berniat menolak. Sejak awal, Yang Chen sedang menunggu orang-orang dari Bistaming School datang ke pintu. Bagaimana dia bisa mengabaikan kesempatan seperti itu? Namun, ada beberapa hal yang masih membutuhkan kepala istana untuk melapor. Yang Chen tidak bisa melampaui batasannya. Penggemar senior, Yang Chen baru saja meneleponnya lagi. Fan San sudah membuka mulut untuk mengoreksinya. Jangan panggil aku senior, kamu tidak perlu memanggilku tua.
Aku memanggilmu adik laki-laki. Kamu memanggilku kakak laki-laki. Oke, Kakak Fan. Yang Chen mengikuti saran tersebut dan langsung mengganti judulnya, saya akan melapor kepada kepala istana, lalu saya akan pergi bersama saudara saya. Ini wajar. Tentu saja, Fan San tidak akan mengatakan apapun. Peristiwa besar seperti ini, akan aneh jika Yang Chen tidak berbicara dengan kepala istana. Kebetulan kakak laki-lakiku juga akan mengunjungi Tuan Istana yang mulia. Fan San tidak mengetahui bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Yang Chen dan kepala istana. Setelah keduanya bertemu dengan kepala istana, Tuan Istana mendengarkan alasannya dan tiba-tiba menyadari. Dia menyuruh Yang Chen untuk membantu sebanyak mungkin. Selama percakapan, secara alami disebutkan bahwa Yang Chen telah merawat binatang penjaga gunung Istana Cunyang. Yang Chen sudah bertukar pernyataan dengan kepala istana. Tentu saja pernyataannya sama, binatang penjaga gunung telah pulih. Kepala istana dengan sangat lugas memberikan bantuan kepada Fan San dan sekolah penjinak binatang. Setelah mengunjungi Tuan Istana, Yang Chen melapor kepada tuannya, Gao Yue, dan kemudian mengikuti Fan San. Mereka meninggalkan Gunung Meiking dan langsung menuju sekolah penjinakan binatang Gunung Liangyang. Fan San terlihat sangat cemas. Dia langsung membawa Yang Chen terbang dengan pedangnya. Butuh waktu kurang dari 30 hari untuk tiba di Beastaming School. Setelah membawa Yang Chen ke beberapa anggota tingkat tinggi dari Beastaming School dengan tergesa-gesa, tanpa penundaan, dia dibawa ke depan monster pendahulunya yang roh aslinya telah menghilang. Di sebuah gua besar di gunung belakang Beastaming School, Yang Chen melihat monster pendahulunya. Seekor harimau hitam besar, hampir beberapa kali lipat ukuran harimau biasa, sedang berbaring malas di bawah sinar matahari di pintu masuk gua. Dari ukuran monsternya, secara umum dapat dilihat basis budidaya monster tersebut. Tentu saja ada dua prasyarat. Salah satunya adalah kasus di mana seni rahasia transformasi belum dikembangkan, yang lainnya adalah kasus di mana basis budidaya belum mencapai tahap daceng. Jelas sekali, meskipun harimau hitam ini sangat besar, ia sangat kecil dibandingkan dengan tubuh si Kui dan si Esa yang tingginya ratusan kaki. Ketika basis budidaya mencapai tahap daceng, setelah melewati kesengsaraan api yin secara alami akan memurnikan beberapa kotoran di dalam tubuh, dan ukurannya akan menyusut. Harimau hitam di depan mereka berada dalam situasi ini. Fan San dan beberapa master dari Beastaming School datang. Harimau hitam hanya memandang mereka dari kejauhan dan mengabaikannya. Ia dengan santai berbaring dan mengibaskan ekornya, menikmati hangatnya sinar matahari. Tetapi ketika melihat Yang Chen di belakang Fan San, harimau hitam itu mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam, seolah ingin menembus langsung ke mata Yang Chen. Tuan Paman, murid ini menemukan seorang ahli alkimia, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah hilangnya roh asli Paman Tuan. Fan San dan yang lainnya berdiri tidak jauh dari seberang harimau hitam, dan mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Jika ada pelanggaran, saya meminta Tuan Paman untuk memaafkan saya. Si kecil ini menarik, datanglah dan biarkan aku melihatnya. Mulut macan hitam tiba-tiba mengeluarkan bahasa manusia, yang membuat orang merasa sangat aneh. Namun, beberapa orang di tempat kejadian tidak terkejut, dan mereka sudah terbiasa. Salam untuk senior. Yang Chen melangkah maju dengan jujur dan memberi hormat dengan hormat. Harimau hitam ini memasuki tahap daceng ratusan tahun lebih awal dari Gui Sanyu, dan basis budidayanya kuat. Ia pasti menemukan kelainan di lautan kesadaran Yang Chen. Dalam hal ini, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Apakah kamu punya cara? Harimau hitam memandang Yang Chen sebentar dan bertanya lagi. Generasi muda junior ini tidak yakin. Yang Chen masih membungkuk dan menjawab, sebelum saya yakin, generasi muda junior ini perlu melakukan pemeriksaan terhadap seniornya untuk mengetahui penyebabnya, dan kemudian saya dapat membuat diagnosis. Yang Chen berbicara dengan hati-hati, dan saat ini, dia masih menggunakan penilaian, bukan obat yang tepat. Alasan, harimau hitam itu meraung beberapa kali, ketika lelaki tua ini melewati kesengsaraan api yin, saya terluka oleh api yin, dan butuh ratusan tahun untuk menyerang secara perlahan, apakah Anda punya cara? Chapter 379. Begitu kata-kata harimau hitam keluar, beberapa anggota tingkat tinggi dari sekte penjinak binatang tercengang. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika semangat asli harimau hitam mulai menghilang, mereka tidak dapat menemukan akar masalahnya meskipun mereka memeriksa semua alasannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa harimau hitam itu sendiri yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, yang tidak dapat dipahami adalah karena harimau hitam mengetahui alasan hilangnya roh aslinya, dia tidak memberi tahu mereka. Mungkin karena harimau hitam tahu bahwa basis budidayanya tidak cukup, dan masalahnya tidak mungkin diselesaikan. Namun, jika demikian, macan hitam bisa menyembunyikannya. Tetapi mengapa ketika melihat Yang Chen, ia begitu lugas dan lugas mengatakan luka tersembunyinya? Mungkinkah ia menemukan bahwa Yang Chen dapat menyembuhkan penyakit tersembunyinya? Namun, Yang Chen adalah seorang junior kecil di tahap dasar. Tidak peduli bagaimana Fan San dan yang lainnya mengamati dan mengeksplorasi dengan kesadaran spiritual mereka, mereka tidak dapat melihat apa yang berbeda dari Yang Chen. Bagaimana hal itu bisa membuat senior macan hitam memandangnya secara berbeda? Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Terakhir kali dia menyentuh iblis pohon tua dengan kesadaran spiritualnya, iblis pohon tua menyebut Yang Chen sebagai anak sapi. Senior harimau hitam ini memasuki tahap daceng ratusan tahun lebih awal dari iblis pohon tua. Sangat normal baginya untuk bisa mendeteksi beberapa petunjuk.
Mungkin karena dia berbeda maka senior macan hitam akan memberitahunya akar permasalahannya saat mereka bertemu, diperkirakan ada secercah harapan. Betapa seriusnya cederanya, bagaimana situasi saat cedera itu terjadi, dan bagaimana perasaan senior sekarang, tolong beritahu saya. Yang Chen mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan masih bertanya dengan hormat. Kalian semua kembali, biarkan aku bicara dengan teman kecil ini. Harimau hitam tidak langsung menjawab pertanyaan Yang Chen, melainkan melambaikan ekornya ke arah Fan San dan yang lainnya dan mengusir mereka. Fan San dan yang lainnya tidak berani mengabaikan harimau hitam sedikitpun. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Yang Chen, seorang junior di tahap dasar, tidak dapat menyakiti harimau hitam. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi, hanya menyisakan Yang Chen dan harimau hitam di pintu masuk gua. Anak kecil yang aneh. Melihat semua orang telah terbang, harimau hitam itu kembali ke posisi berbaring di tanah, namun mulutnya berkata, apakah kamu seorang kultivator atau anak sapi? Mata senior setajam obor. Junior ini mengagumimu. Yang Chen menyanjungnya, dan kemudian menjawab, generasi muda junior ini adalah seorang kultivator, tetapi secara kebetulan, saya telah berlatih semacam metode budidaya ras monster. Metode budidaya istana Cunyang. Senior macan hitam bertanya lagi. Tidak, Yang Chen segera menyangkalnya, dan kemudian menjelaskan, saya suka membaca beberapa buku lain-lain, dan saya menemukannya di buku lain-lain tertentu. Untuk mentraktir senior kali ini, saya harus meminta sekte Anda untuk membaca beberapa buku lain-lain. Petik 2. Black Tiger tidak peduli dengan permintaan kecil dari Yang Chen, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang dia minati adalah apakah Yang Chen dapat memulihkan roh primordialnya, sudahkah Anda mencobanya sendiri? Ya, Yang Chen mengangguk dan berkata, saya juga mencobanya pada salah satu pelindung gunung sekte. Namun, situasi senior agak istimewa, jadi mungkin akan sedikit merepotkan. Petik 2. Betapa merepotkannya, macan hitam bertanya dengan penuh minat. Itu ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sekalipun ia mampu melewati hidup dan mati, ia tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya jika ada jalan. Senior mempunyai luka lama akibat pembalasan surga, yang sama dengan pelindung gunung dari sekte junior ini. Semuanya disebabkan oleh luka. Yang Chen pertama-tama menjelaskan untuk meyakinkan macan hitam, lalu dia melanjutkan, tetapi cedera senior pasti lebih serius daripada yang ada di sekte junior ini, jadi itu akan memakan waktu lebih lama. Situasi spesifiknya bergantung pada situasi senior. Petik 2. Buktikan kepada saya. Macan hitam ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba dia mengucapkan kalimat ini. Jika itu adalah seorang alkemis dengan temperamen buruk, dia hampir bisa pergi dengan marah. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda, dan Anda masih harus membuktikannya kepada saya. Saya sudah mengatakan bahwa saya telah merawat binatang yang terluka. Bagaimana saya bisa membuktikannya? Tapi Yang Chen tahu bahwa macan hitam adalah master panggung daceng. Jika bukan karena cedera lamanya, dia mungkin bisa menyusul penatua Wu Xiong. Semula ia sudah merencanakan untuk menyerahkannya pada takdir, namun kini tiba-tiba ada seorang junior di tahap pendirian yayasan yang mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkannya, jadi tentu saja ia memiliki lebih banyak pertimbangan. Seni rahasia pengendalian binatang langsung diluncurkan, dan pikiran spiritualnya dengan cepat menyentuh kesadaran pendahulu macan hitam. Segera, komunikasi antara keduanya nyaris tanpa hambatan. Kali ini, macan hitam melepaskan sebagian besar keraguannya. Pada saat yang sama, Yang Chen juga menerima banyak informasi dari pendahulu macan hitam. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa informasi tersebut sebenarnya mencakup gambaran kesengsaraan tahunannya, serta banyak pengalaman. Tentu saja, yang paling detail adalah proses cederanya, termasuk dalam proses melintasi kesengsaraan ke Yang Chen. Metode ini sangat mudah, dan kerahasiaannya cukup tinggi. Tidak heran pendahulu Black Tiger akan membiarkan utusan Yang Chen membuktikannya. Ini saja telah memberikan banyak manfaat bagi Yang Chen. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, ketika si Kui, si Esa, dan yang lainnya melewati kesengsaraan, akan ada banyak referensi. Itu hanya sentuhan singkat dari pemikiran spiritual, dan mereka dengan cepat berpisah. Bahkan jika orang luar melihatnya, mereka akan mengira mereka hanya diam. Tidak ada yang tahu bahwa informasi yang dipertukarkan dalam waktu singkat lebih detail daripada komunikasi lisan beberapa hari beberapa malam. Wajah Yang Chen juga menjadi serius, dan dia mulai menganalisis masalahnya secara perlahan. Proses cederanya, kultivasi saat itu, dan perasaannya nanti. Menggabungkan ini, Yang Chen dapat menilai jenis perawatan apa yang diperlukan. Pertanyaan apakah penyakit ini dapat diobati tidak perlu dijawab. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Jika tidak, Yang Chen tidak akan menghabiskan banyak tenaga untuk menyiapkan game ini. Namun berapa harga yang harus dibayar agar pendahulu macan hitam bisa pulih, perlu dipertimbangkan matang-matang. Pendahulu, cederamu telah tertunda terlalu lama. Meskipun ditekan oleh basis kultivasimu yang hebat, sangat merepotkan untuk keluar. Yang Chen tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata lugas di depan macan hitam, metode saya dapat menstabilkan cedera Anda dalam 5 tahun, tetapi jika Anda ingin pulih, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Totalnya akan memakan waktu 15 tahun. Bisakah pendahulu menerimanya? 15 tahun, saya masih bisa menunggu. Macan hitam mengibaskan ekornya dan berkata perlahan, apa yang kamu butuhkan? Pergi dan temukan anak laki-laki yang membawamu ke sini.
Dengan kata lain, sudah ada isyarat untuk meninggalkan tamu itu. Junior akan pergi. Yang Chen membungkuk lagi dan hendak pergi. Black Tiger menambahkan, sekte penjinak binatang kami bukanlah sekte yang kaya dan mengesankan. Jangan terlalu kejam dengan pemerasanmu. Pendahulu, yakinlah. Yang Chen menahan tawanya dan berbalik ke arah di mana Fan San dan yang lainnya baru saja pergi. Dia segera pergi. Di luar area ini, Fan San dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan pendahulu macan hitam kepada Yang Chen, tetapi mereka lebih khawatir apakah Yang Chen dapat dirawat. Di tengah kegelisahan, mereka tiba-tiba melihat sosok Yang Chen. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Fan San hampir bergegas menemui Yang Chen dan bertanya dengan gugup. Chapter 380. Tidak hanya Fan San, semua orang juga memiliki ekspresi gugup yang sama. Perlu diketahui bahwa ada senior macan hitam di panggung Dacheng atau senior macan hitam. Bagi sekte penjinak binatang, ini adalah masalah langit dan bumi, mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Itu bisa disembuhkan. Yang Chen mengetahui suasana hati mereka dan langsung memberikan jawaban tegas. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, para master panggung Yuanying menghela nafas lega terlepas dari gambar mereka, dan suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat santai. Tapi, melihat mereka santai, Yang Chen perlahan menaikkan nada suaranya dan perlahan berbalik. Apakah ada masalah? Hati Fan San dan yang lainnya tiba-tiba menegang lagi, tapi apa? Ini akan memakan waktu setidaknya 15 tahun. Yang Chen tidak sengaja menggoda selera semua orang, lalu berkata, apalagi bahan yang perlu dikonsumsi tidak sedikit, kalian harus siap mental. Bagaimanapun, seniornya memiliki luka lama akibat kesengsaraan api yin, yang luar biasa. Petik 2. Mendengar bahwa itu hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama, dan akan menghabiskan banyak uang, hati semua orang kembali lega. Jika seorang master tahap Dacheng mengalami kecelakaan, meskipun mereka hanya ingin mengobatinya, diperkirakan hal itu tidak mungkin, dan mereka sudah siap mental untuk itu. Sebaliknya, Yang Chen sangat yakin untuk menyebutkan waktunya, yang membuat semua orang merasa lega. Ini juga berarti cedera senior macan hitam itu akhirnya sembuh. 15 tahun, bagi umur panjang para kultivator, hanyalah waktu tidur yang panjang, tidak ada yang peduli. Senang bisa bahagia, Fan San tidak berani bersikap kasar kepada Yang Chen, tetapi lebih hati-hati berkata, bahan apa yang kamu butuhkan, saudaraku, kamu buatlah daftarnya, meskipun sekte penjinak binatangku tidak berani mengatakan bahwa itu adalah sekte besar seperti sekte 5 elemen Tai Tianmen, tapi kami tidak akan meremehkan diri kami sendiri. Ini wajar, bahan bakunya harus diselesaikan oleh Beast Taming Sect. Itu adalah hal yang biasa, meskipun Fan San tidak mengatakannya, itu harus ditangani seperti ini. Sebaliknya, apa yang dikatakan Fan San selanjutnya adalah hadiah untuk Yang Chen. Menunda 15 tahun waktu kultivasi kakakku untuk alkimia, aku berhutang budi padamu. Fan San menepuk dadanya dan berkata, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi para murid sekte telah mengetahui keberadaan Helian Yun, yang tidak cocok dengan Anda. Saya pribadi akan menjaganya, untukmu. Saat Fan San mengambil tindakan, dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan saat Yang Chen dan Istana Cunyang mengambil tindakan. Ini adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Fan San. Dia telah menemukan cara untuk membantu Yang Chen. Kamu menemukan keberadaannya. Yang Chen terkejut, dan senyuman muncul di wajahnya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Mengenai hal ini, Yang Chen tidak menahan diri dan langsung mengajukan permintaan. Kakak, ketika kamu menghadapinya, jangan lupakan benih api yang ada padanya, terutama benih api Lunar True Flame. Yakinlah. Fan San menganggukkan kepalanya dan berkata, selama dia memiliki benih api, termasuk murid-muridnya, saya akan mengumpulkan semuanya untukmu. Teman kecil Yang, jika kamu memiliki permintaan lain, katakan saja, sekte penjinak binatangku tidak akan pernah menawar. Setelah Fan San selesai berbicara, Master Sekte Penjinak Binatang segera mengambil alih percakapan dan berkata lagi. Menunda 15 tahun budidaya, ditambah bantuan untuk menyelamatkan Master Tahap Dacheng, bukanlah sesuatu yang bisa dibayar kembali dengan membunuh sedikit Helian Yun dan mengambil benih api Lunar True Flame. Meskipun Lunar True Flame sangat berharga, bagi Beast Taming Sect, ini sama sekali tidak cukup. Senior itu murah hati, junior generasi muda ini tidak akan sopan. Yang Chen berbalik dan membungkuk kepada Master Sekte Penjinak Binatang, dan setelah bangun, dia berkata, junior generasi muda ini memiliki kebiasaan buruk membaca beberapa buku lain-lain. Jika ada buku lain-lain di sekte yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tolong berikan kepada saya, generasi muda junior ini akan berterima kasih. Generasi muda junior ini tidak akan meminta banyak, 20.000 buku saja sudah cukup. Petik 2. Kata yang bagus. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Chen hanya menginginkan beberapa buku lain-lain, semua orang merasa lega. Belum lagi setiap sekte sendiri memiliki banyak buku yang tidak ada hubungannya dengan budidaya, bahkan jika tidak, mereka harus keluar dan menjara untuk memenuhi permintaan Yang Chen ini. Jumlah 20.000 buku berasal dari Blue Cloud Sect. Tampaknya ketika Yang Chen menyelamatkan Penatua Hua Wanting di Sekte Awan Biru, dia juga meminta 20.000 buku, dan juga meminta kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan Sekte Awan Biru. Ini bukan lagi rahasia, semua orang mengetahuinya. Dibandingkan dengan Hua Wanting, Master baru tahap Dacheng, pendahulu Harimau Hitam jelas lebih penting bagi sekte.
Hanya menggunakan 20.000 buku ditambah Helian Yun dan benih api untuk menyelesaikan masalah, itu benar-benar merupakan tawaran besar bagi Sekte Penjinak Binatang. Meskipun tidak sekuat Sekte Awan Biru, Sekte Penjinak Binatang tidak bisa terlalu pelit. Master Sekte Penjinak Binatang tidak menunggu Yang Chen menyebutkannya lagi, dan segera dengan sadar menambahkan kalimat kepada Yang Chen, lelang Sekte Penjinak Binatang saya, teman kecil Yang, kapanpun Anda ingin datang, Anda dapat datang untuk berpartisipasi, Anda selalu diterima. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam belum lagi hubungan antara sekte. Dalam hal ini, selain bantuan Yang Chen, Sekte Penjinak Binatang juga harus membalas budi kepada Istana Chunyang. Namun, ini adalah masalah antara Master Sekte, Yang Chen adalah murid junior, jadi tidak perlu menyebutkannya di depannya. Ngomong-ngomong, para senior, junior generasi muda ini akan kembali ke alkimia kali ini dan membutuhkan bantuan dari Master Balai Pengobatan Sekte saya, Zhu Chentao. Yang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata lagi, Tunku Pil Helian Yun bagus, saya tidak tahu apakah Anda dapat berpisah dengannya dan memberikannya kepada Tuan Su saya. Sebelum ranah Helian Yun jatuh, dia juga merupakan Master tahap tengah Yuanying. Selain itu, dia dapat diundang oleh Wu Xiong untuk bergabung dengan tim penyempurnaan pil perebutan surga, tingkat alkimianya sendiri tidak rendah, dan tungku pilnya juga kelas 1. Zhu Chentao baru dalam tahap jidan, dan tungku pilnya tidak sedikit buruk, jadi tepat untuk memberinya yang bagus. Masalah sekecil itu, tidak layak untuk disebutkan. Master Sekte Penjinak Binatang langsung menyetujui permintaan kecil Yang Chen ini, tidak hanya itu, tetapi juga melampirkan kalimat, setelah menyingkirkan Helian Yun, Sekte Penjinak Binatang akan menyimpan salinan resep pil yang kami dapatkan darinya, dan salinannya juga akan diberikan kepada Sekte Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Pada titik ini, Yang Chen tidak memiliki permintaan lagi. Di tempat itu, dia mengeluarkan slip giok kosong dan mengukir bahan yang diperlukan di atasnya. Karena dia ingin membantu, dia sebaiknya melakukannya sampai akhir. Beberapa barang yang dimiliki Yang Chen di Sangguan Feng, Yang Chen langsung menandainya. Selama mereka dibayar sesuai dengan harga pasar batu roh, itu akan menyelamatkan Sekte Penjinak Binatang dari banyak masalah untuk dijarah. Untuk ini, beberapa anggota tingkat tinggi dari Bistaming Sek sangat berterima kasih. Setelah sambutan hangat untuk Yang Chen, sungguh luar biasa mengirim Yang Chen kembali ke Istana Chunyang. Kali ini, selain teman lama Fan San, ada juga Master Sekte Penjinak Binatang yang mengirim Yang Chen pulang. Ada beberapa hal yang harus didiskusikan secara langsung oleh Master Sekte Penjinak Binatang dan Master Istana. Master Sekte Penjinak Binatang dan Penatua Fan San sekali lagi mengunjungi Istana Chunyang dan segera menyebabkan banyak kekacauan. Kepala istana dan beberapa tetua keluar untuk menyambut mereka dan mendiskusikan hal-hal penting. Setelah Yang Chen memperkenalkan mereka kepada semua orang, dia langsung meninggalkan dua tamu terhormat itu dan menemukan sisi ruang pengobatan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.